Hai, kali ini aku mau bahas soal toxic relationship. Kamu yang sekarang lagi dengerin aku, apakah sedang ada di fase ini? Apakah kalian sedang terjebak di hubungan yang gak sehat? Atau hubungan yang toksik ini? Aku pengennya enggak sih, soalnya hubungan yang toksik itu terlalu rumit untuk aku jelasin, apalagi buat kamu nih yang sedang ngejalanin, pasti itu berat banget. Butuh banyak banget energi untuk menjalanin hubungan yang nyata-nyatanya udah gak sehat. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh soal hubungan toksik, pertama kita bahas dulu deh, apa sih hubungan toksik itu? Jadi, hubungan toksik itu ya kayak namanya aja nih, toksik, yang artinya aja udah racun. Jadi udah bisa ada gambaran dong itu hubungan yang paling gak sehat. Kenapa sih gak sehat? Ya karena orang yang menjalani hubungan yang toksik kebanyakan tersakiti secara mental dan fisik. Dan parahnya adalah mereka yang menjalani ini kebanyakan gak sadar bahwa hubungan mereka udah sampai pada menyakiti diri sendiri. Mau dunia bilang apa, mereka gak akan berubah, tetap aja bertahan sama hubungannya. Kadang-kadang kita bertanya kan, sebenarnya apa sih yang ngebuat hubungan itu jadi toksik? Ada banyak banget faktor yang membuat hubungan yang awalnya adem-adem aja kok lama-lama bisa jadi toksik. Faktor itu pertama bisa muncul nih dari masing-masing pribadi yang ngejalanin. Penyebabnya itu bisa jadi dari salah satu pribadi dari pasangan, atau bahkan dua-duanya yang punya pribadi yang emang bisa ngebawa hubungan itu jadi toksik. Atau kadangkala hubungan itu tiba-tiba toksik ketika kita belum mengenal karakter pasangan secara baik. Dan pada saat itu posisinya kita udah ada komitmen atau ikatan. Jadi yang awalnya kita ngerasa dia baik, dia mampu membuat kita nyaman, menjaga kita, sewaktu-waktu ketika dia baru mengeluarkan karakter aslinya, ya kita mengalami shock. Dan karena kita gak siap nih menerima itu, ya jadinya hubungan itu akan berubah nih rasanya akan berbeda. Berbeda ini dalam artian lebih menjenuhkan dan lebih gak sehat ujung-ujungnya. Dan sebenarnya masih ada banyak banget faktor lain yang memicu hubungan itu jadi toksik. Tapi hampir dari semua faktor itu, basis utamanya adalah ego. Jadi dalam hubungan yang masih mengutamakan ego, sebelah pihak gak akan pernah nih sampai pada kebahagiaan yang dicari. Ya kembali lagi, ego sebelah pihak itu. Ego ini tuh punya peranan yang penting banget loh dalam hubungan. Kalau pasangan kita gak mampu untuk memanage egonya, ya ujung-ujungnya akan timbul ketidaknyamanan. Dan lama-lama kok ngerasa hubungan ini gak cocok lagi ya, padahal dulu baik-baik aja gitu. Nah, ego ini tuh banyak banget macamnya dalam hubungan. Ada yang egonya sama pasangannya tinggi banget. Misal nih, rasa cemburunya besar banget sampai lupa kalau rasa cemburunya itu udah melebihi basis kepercayaan yang udah mereka bangun nih di awal hubungan. Atau ada juga nih yang egonya tuh lebih ke power intimidasi ke pasangan. Nah, yang ini tuh bisa terjadi sama cewek ataupun cowok. Jadi intimidasi ini tuh dilakuin dengan alasan sayang atau cinta atau takut kehilangan. Tapi sebenarnya ya itu nyakitin pasangannya. Ya balik lagi, ini semua karena ada ego yang kuat yang ternyata cinta di antara mereka belum cukup kuat untuk setidaknya membantu mereka menekan ego yang berlebihan terhadap hubungan atau pasangannya. Bahkan ada juga loh hubungan toksik yang bisa dibilang udah sampai banget di tahap yang gak bisa dianggap sepele. Jadi di luar sana banyak banget hubungan yang langgeng, bertahan bertahun-tahun, padahal
di dalam hubungan itu ada banyak banget nih hal buruk atau hal yang gak sehat terjadi. Bahkan sampai tindakan kekerasan aja banyak banget loh yang ngalamin. Tapi anehnya kok masih aja ya bertahan. Nah, ini nih yang akan kita bahas lebih jauh lagi. Karena salah satu ciri dari hubungan toksik itu salah satunya ya bertahan lama. Bahkan sampai tahunan itu banyak banget loh kasusnya. Hubungan toksik yang dijalanin bertahun-tahun. Jadi, hubungan yang toksik bisa bertahan lama itu karena efek dari racun hubungan itu nggak langsung kelihatan nih. Dan nggak langsung berasa efeknya. Kadang-kadang ada pasangan yang udah disakitin berkali-kali, tapi tetap aja ujung-ujungnya dimaafin. Atas dasar apa? Ya atas dasar rasa sayang atau cinta. Dan pasangan yang udah nyakitin itu juga gak mau pergi dan akan tetap berusaha nih ngambil hati pasangannya lagi. Nah, ini nih cikal bakal kenapa hubungan toksik itu langgeng banget. Ya karena sikap toleran yang tinggi atas dasar cinta. Atas dasar sayang, ya mau aja dong memaafkan dan mau aja berkorban banyak dalam hubungan itu. Bahkan ada juga yang berpikir bahwa ya udah nggak apa-apa, aku bertahan aja. Nanti dia juga bakalan berubah kok. Nah ini nih adalah tahap awal yang akan membawa hubungan toksik itu semakin kuat meracuni pikiran. Oke, sekarang kalau kita lihat kayaknya hubungan toksik itu udah ketutup banget ya buat disadarin. Disadarin oleh diri sendiri ataupun orang lain kayaknya udah susah banget deh. Tapi percaya deh bahwa di luar sana banyak banget orang yang udah berani keluar dari hubungan toksik. Ada banyak banget orang yang berani mengambil resiko keluar dari hubungan yang gak sehat demi cari kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan ketika mereka yang udah keluar dari hubungan toksik itu melihat diri mereka di masa lalu, mereka mengatakan bahwa oh aku bodoh banget ya kemarin, kok aku nggak dari dulu nih keluar dari hubungan yang seperti itu. Karena emang orang yang udah ada di dalam hubungan itu tuh logikanya udah ketutup gitu, jadi nggak bisa menilai dengan baik. Tapi ketika mereka udah berani sedikit aja keberanian yang terbersit dalam hatinya dan mereka melaksanakan itu, mereka bakal bisa melihat bahwa oke, ini benar-benar harus disudahi nih. Karena ujungnya yang kita cari kebahagiaan itu yang nggak akan kita capai. Yang ada kita cuman tiap hari menelan harapan bahwa oh nanti dia bisa berubah, oh nanti dia bisa kok, demi aku dia berubah. But itu semua bohong, itu semua nggak akan terjadi. Yang namanya toksik ya toksik aja, kalau nggak dibubarin ya susah. Sampai kapan kalian mau menunggu? Sampai kapan sih mau bertahan? Gitu. Nah, buat kamu nih yang lagi berusaha menyadarkan diri sama hubungan kamu, lakuin aja pelan-pelan dan coba untuk tetap pakai logika kamu ketika kamu sama dia, ketika kamu sama orang yang membuat kamu menjadi sakit atau penyebab dari hubungan toksik kamu, ya kamu harus menajamkan logika ketika lagi bareng dia gitu. Karena akan sulit banget buat kamu melepaskan orang yang toksik ketika kamu masih didominasi oleh perasaan. Karena racun dari hubungan kamu itu mengalirnya lewat perasaan. Jadi ketika kamu hanya menilai dia atau hubungan kamu hanya dari perasaan aja, ya kamu bakal tetap di situ-situ aja dan akan tetap bertahan walaupun udah disakitin berkali-kali. Dan secara gak sadar, kamu menjadi versi diri kamu yang paling bodoh dalam menghargai hidup. Jadi coba untuk lebih banyak berbicara pada diri sendiri, apakah kamu selama sama dia nih, kamu menjadi lebih baik atau malah jadi lebih buruk. Semakin kamu mulai melihat diri kamu dengan logika, semakin cepat pula kamu sadar bahwa hubungan toksik yang kamu jalanin gak pantas untuk kamu pertahanin. Karena kamu pantas mendapatkan orang yang lebih baik dan yang lebih mampu membuat kamu bahagia.
Percayalah bahwa setelah melepaskan diri dari hubungan yang toksik yang udah membuat banyak banget trauma di diri kamu, suatu saat akan ada seseorang yang akan rela dengan sepenuh hati dan ketulusan yang ia punya untuk menyembuhkan trauma itu dan memberikan kebahagiaan yang udah lama kamu harap-harapin. Jadi, tetap semangat dan mulai hidup yang baru yang lebih sehat. Seperti biasa, kita akan ketemu lagi di podcast cerita hidup selanjutnya. Dan aku harap di podcast berikutnya kalian udah bisa nih merasa lebih baik dari sekarang. Ya kali aja kalian udah bisa menilai diri kalian sendiri dan menilai hubungan kalian. Jadi salam hangat dariku, dari podcast cerita hidup. Dan sampai jumpa di podcast kita berikutnya.